ceritain apa-apa tadi sama Kak Dian. Ini kenapa? Pas Kak Dian taruh, aku langsung kayak seperti, Tasya, tunggu. Saya melihat sosok wanita yang biasa kita temui dengan pakaian putih. Di sini Kak. Awas Kak. Hei, kamu dulu. Ayo. Kak Dian ada sosok apa di situ Kak? Saya yang tim dan netizen ya. Tim boleh dimatiin lampunya? Halo Sobat Deg-Degan, jangan lupa saksikan Deg-Degan di YouTube Official AMP. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Kak Dian? Diam. Diam kamu situ. Tim Ya. jangan ada yang bengong, jangan ada Ya. yang kosong. Siapa kamu? Hah? Kak Dian masih coba untuk komunikasi dengan sosok Diam. yang ada di sini. Kak Dian? Diam. Kak Dian, hati-hati, Kak Dian. Tim hati-hati, jangan ada yang kosong. Jangan ada yang bengong, saling ingetin. Siapa kamu? Sumpah di sini hawanya panas banget, aku nggak ngerti kenapa. Kenapa kamu ada di sini? Aku ngerasa merinding banget. Kak Dian boleh dijelasin sosoknya seperti apa Di sekarang? sini ada sosok laki-laki dengan mempunyai caling, tapi tubuhnya itu penuh dengan api. Di sini bisa nyalakan lampunya. Tim nyalain lampu. Sosok laki-laki yang dipenuhi dengan api. Mungkin itu Ya. kenapa tadi tiba-tiba keluar api itu aku nggak ngerti itu kenapa Kak? Jadi dia mau ngadu suatu keilmuan sama saya, yang menganggap saya itu adalah lawannya dia. Dia pikir kakak lawannya. Saya tanya sama dia, kenapa kamu ada di sini? Saya tanya gitu. Terus katanya, Jadi ini adalah suatu goib yang ada di dalam suatu benda. di dalam suatu benda. Iya. Siapa yang minta kamu? Kak Dian awas hati-hati. Siapa yang minta? Benda apa Kak? Di dalam suatu benda-bendanya itu apa? Jadi dia ini adalah dulu diminta sama salah satu dukun di wilayah ini untuk menghabisi usaha lawannya. Seperti kompetitor atau lawan? Iya, betul. Saingan bisnisnya. Nah, tapi yang saya tangkap ini sebutannya atau saya bilang adalah senjata makan tuan. Jadi sini saya mencoba ngambil sesuatu di kamu. Sumpah di sini panas banget, aku nggak ngerti kenapa ini. Kak Dian awas hati-hati. Kak Dian masih coba untuk komunikasi dengan sosok laki-laki hitam besar yang merupakan kompetitor atau lawan dari pesaing bisnis di sekitar tempat ini. Jadi Tasya, Iya Kak Dian. makhluk ini diminta atau diutus untuk menyakiti bahkan menghabisi bisnis, membuat suatu usaha itu menjadikan valid. Jadi bangkrut. Ya. Dan usaha tapi- yang bangkrut tempat ini? Betul. Tapi saya mendapatkan visual bahwa si pelaku ini sebetulnya adalah senjata makan tuan. Oke. Yang dia membohongi salah satu dukun. Dukun itu sebenarnya tidak mau membantu. Tapi dia bilang ke dukun itu bahwa dia itu dizolimi sama pesaing bisnisnya. Oke. Nah, dia meminta tolong sama si dukun untuk bahasanya membuat bisnisnya si lawannya ini menjadikan kolaps atau valid. Bahkan sampai yang punya usaha itu menjadikan sakit. Tapi dukun itu ini bilang ke
si pelaku ini bahwa Kakak, ada suara-suara ya, terus. si makhluk itu masih mencoba untuk mengganggu kita. Nah, dan dia bilang, si dukun ini bilang bahwa jika kamu tidak dizolimi atau kamu membohongi saya, itu akan balik ke kamu. Sesuatu yang bersifat negatif itu akan balik ke kamu. Dan inilah yang membuat makhluk ini ada di sini, dan mungkin bisa kita bilang tempat ini menjadikan hawa yang sangat panas sekali. Iya, di sini panas banget, Iya. nggak tahu kenapa. Tapi ngomong-ngomong soal panas, tadi tiba-tiba di sini ada api. Iya. Aku nggak ngerti itu kenapa. Jadi api itu ada shield atau perlindungan buat saya menghadapi si makhluk itu, Tasya. Oke. Tapi Tasya, nggak hanya makhluk ini aja, tapi di pohon itu saya melihat makhluk Bet, lain yang awalnya dia di atas pohon, tiba-tiba ada makhluk kayak semacam monyet. Mas Kaden, hati-hati Kaden. Awas Kaden, hati-hati Kaden. Oke, Kaden ngelihat ada sosok seperti monyet di atas itu. Kaden hati-hati Hai, Kaden. sini. Kaden hati-hati. Dia ke bawah. Awas Kaden. Diam kamu sudah, diam. Diam. Ada sosok menyerupai kera yang ada di pohon ini. Hati-hati. Diam. Siapa Tasya? Kalian coba untuk komunikasi. Apa ini ada kaitan dengan sosok hitam tadi ya? Jadi sosok monyet ini adalah suatu makhluk yang bisa kita bilang hubungannya dengan pesugihan. Dia bilang di sini pun juga sempat ada yang melakukan hal supaya jualannya itu laku banyak gitu. Tapi dia ini kalah dengan makhluk yang ada di sana. Yang dari kita temui dengan sosok yang penuh dengan api. Jadi dia bilang, itulah akibatnya jika kamu menganggap kamu dizolimi padahal itu tidak. Ayo, kamu sama itu saya pulangi ya. Saya pulangi. Ayo. Ada yang coba untuk netralisir atau seperti mengusir sosok-sosok negatif yang ada di tempat ini. Mas, hati-hati, Kak. Balik. Ya, silakan. Udah Kak. Oke. Tasya, Kenapa Kak? pada saat saya mencoba untuk membalikkan ini makhluk, Hah? saya mendapatkan sinyal bahwa lahan ini bisa kita anggap lahan yang wingit, penuh dengan mistis. Jadi mistisnya tuh pekat di tempat ini Pekat Kak? banget. Terus tadi Kakak bilang pesugihan sosok yang tadi. Iya. Jadi di tempat ini ada yang melakukan pesugihan? Ya, tapi bukan pemiliknya, melainkan saya nggak dikasih tahu sama si dianya bahwa ada yang melakukan hal pesugihan di sini. Jadi ada perjanjian khusus yang dimana pelakunya itu bisa kita bilang mempunyai suatu janji yang bukan ada di sini, gitu Tasya. Nah, sinyal itu Tasya, saya mendapatkan di sana Tasya. Sebelah sana? Iya. Apa kita coba Ya, kita coba ke sana yuk. deketin sebelah situ Kak? Tasya. Sebelah sana ya Kak Den? Hah? Iya. Kayaknya pada saat di sana itu saya tunjuk ke sana deh. Di sana? Kak Den! Tasya tunggu. Saya melihat sosok wanita yang biasa kita temui dengan pakaian putih. Di sini Kak? Satu kan?
dia sedang duduk di sini. Sedang duduk di sini dengan dia kayak rambutnya tuh diginiin. Dan kakinya itu uncang-uncang kayak dia duduk kayak gini. Dia begini. Siapa kamu? Tasya, tapi tunggu dulu. Kenapa, Kak? Tunggu, kenapa, Kak? Kamu yang tadi saya temui di sana ya? Tadi sosok yang tadi nunjuk ke sini. Kamu yang tadi saya temui di awal sana. Kenapa kamu menuju seperti ini? Hah? Jadi, sosok wanita ini adalah sosok yang tadi kita temui, Tasya. Kamu ke bawah yuk. Jadi seperti menduplikasi gitu, Kak, korban kecelakaan atau Diam situ. Jadi sosok ini, betul kata Tasya bahwa dia menduplikasi sosok yang menjadikan korban kecelakaan di depan. tapi maksudnya apa dia menduplikasi? Maksud kamu apa? Menduplikasi? Jadi gini Tasya, dia itu kenapa sih menimbulkan tangisan, gangguan tangisan ataupun apa? Sebetulnya ingin mengajak komunikasi dengan manusia. Dan sosok ini kenapa menduplikasi yang menjadikan yang meninggal pada saat itu? Dia ingin kasih tahu pesan bahwa itu wanita ingin minta maaf yang tadi kita sampaikan di awal itu. Sama keluarganya itu. Iya betul. Tunggu, Kak, kalau sosok ini bisa menduplikasi korban kecelakaan, jangan-jangan sosok tadi yang kata Kakak ususnya terus tulangnya keluar itu diduplikasi juga sama dia? Atau? Bukan. Itu beda. Itu adalah jin yang menduplikasi juga, tapi dia tidak mengganggu ataupun dia mewujudkan fisiknya. Melainkan suka mengganggu dengan tangisan itu atau bahkan bisa saya katakan bisa mewujudkan fisiknya adalah sosok yang ini. Oh, maksudnya Kenapa, Kak? Keadaan tiba-tiba pegang lehernya kayak ada serangan gitu, Kak, mungkin dari leher. Di sana kayak ada sesuatu yang menusuk ini saya. Siapa itu yang menusuk saya? Kamu tahu? Kalian mesti coba komunikasi dengan sosok perempuan. Dia bilang sosok itu yang paling kuat. Kamu mesti hati-hati katanya. Sebelah sana? Iya. Ya sudah. Kamu jangan mengganggu lagi. Silakan kamu tetap di sini tapi jangan mengganggu penduduk-penduduk di sini ataupun yang melintas di sini. Jadi gini Tasya. Iya, Kak Den. Dia kasih pesan bahwa segala sesuatu kecelakaan mungkin di depan bangunan ini ataupun di dekat-dekat sini itu bukan sepenuhnya atas gangguan goib, melainkan emang banyak sekali kelalaian manusia yang menyebabkan kecelakaan di dekat-dekat sini, Tasya. Jadi memang murni kecelakaan bukan disebabkan oleh gangguan dari makhluk halus. Yes. Terus tadi tiba-tiba pas kita komunikasi sama sosok ini, Kakak dapat serangan dari sebelah sana. Sebelah sana Kenapa kayak gitu. kita diserang? Cuma dia bilang tadi ada sosok paling kuat di sana, Tasya. Gimana? Sebelah mana arahnya? Oh, bangunan lagi. Kenapa, Kak? Oke, Kak Den tiba-tiba langkahnya terhenti di sini. Tasya nggak ngerti kenapa. Tadi memang Kak Den sempat dapat serangan Siapa kamu? dari bagian sini, tepatnya di lehernya. Diam. Saya baik-baik datang sini bukan untuk mengusik kamu. Saya ingin mengetahui tempat ini ada apa aja di sini. Ayo, kita coba komunikasi dengan sosok ini. Diam. Jadi di sini Tasya, Iya, Kak Den. di sini ada sosok 7 makhluk dengan pendek sekali tapi mukanya sangat tua, memegang tombak. Hah? Dia bisa saya bilang adalah penjaga yang diutus sama tuannya untuk menjaga wilayahnya ini. Nah, sosok ini memegang tombak. Nah, makanya pada saat ini saya kayak sakit ditusuk itu kayak di tombak itu kayak digini dicolek ke sini saya, dialah pelakunya. Tapi kenapa tiba-tiba kan tadi kita nggak ganggu mereka, kita lagi ngobrol sama sosok itu Iya. loh, Kakak tiba-tiba diserang. Tapi dia mengetahui bahwa misi kita ke sini untuk apa. Dan dia juga saya tanya,
kenapa kamu begitu? Dia diminta sama Tuhannya. Heeh. Di mana Tuhan kamu? Hah? Di belakang. Di sini. Di belakang. Ya sudah, saya baik-baik, saya tidak ingin mengganggu kalian. Saya ingin ketemu Tuhan kamu. Oke, ayo Tasya. Di balik pohon-pohon Ya. timbun ini, Kak. Tim tetap hati-hati ya, Tim. Kami pun mencoba untuk mendekati Lagi-lagi sosok bangunan yang yang memang terpisah kuat dari di gedung sini. utama. Wow. Ini semak belukar semua, Kak. Tasya, Iya, Kak. itu ada batu, Iya. Ini ada ya, bongkahan batu yang bisa saya katakan adalah batu kutil. Yang tadi di awal saya sampaikan bahwa kekuatan mistisnya itu sangat kuat di sini, Tasya. Dan di atas, oh masih mau. Di atasnya ada penunggunya, yaitu sosok dengan kepala banteng. Kepala banteng dengan di hidungnya itu ada suatu cincin di sini. Dengan dia tubuh dengan ada bulunya. Bulu lebat, coklat, bukan hitam. Tapi dengan kaki manusia dan tangan manusia. Dia sangat tinggi sekali. Oh kamu. Oh Mas Nino. itu langsung gerak, Ya. Kak. Hei. Salam. Oke, Kak Den lagi Saya coba komunikasi dengan sosok menyerupai banteng namun setengah manusia. Seperti siluman. Jangan goyang-goyangin. Diam. Ini tuannya tadi dia bilang. Jadi ini adalah sosok yang paling kuat di sini, Tasya. Di tempat Di bangunan ini ataupun lahan ini. Dia bilang sama saya bahwa batu ini sempat dipindahkan dengan beko. Dengan alat beko. Tapi alat beko itu bahkan tidak kuat untuk memindahkan batu ini. di tempat Di bangunan ini ataupun lahan ini. Dia bilang sama saya bahwa batu ini sempat dipindahkan dengan beko. Dengan alat beko. Tapi alat beko itu bahkan tidak kuat untuk memindahkan batu ini. Dan dia bilang, saya sempat membuat sakit si pegawai di dalam beko itu. Oke, jadi orang yang mencoba untuk memindahkannya dibuat sakit. Jangan goyang-goyang. Diam. Saya ingin mencoba untuk dia supaya tenang. Oke, Kak Den masih coba untuk komunikasi dengan sosok menyerupai banteng atau kepalanya banteng tapi tubuhnya seperti kaki dan tangan manusia, bisa berdiri. Dan ini adalah batu kutil yang memang ada di tempat ini dan tidak bisa dipindahkan katanya. Kak, suara lagi, Kak, dan itu goyang-goyang, Kak. Ya, dia sudah mulai tenang. Jadi itu dia, Tasya, bahwa dulu itu sebelum ada bangunan ini, batu ini coba untuk diangkat tapi tidak bisa. Tapi yang bikin Tasya penasaran adalah batu kutil ini memang alami tumbuh di sini atau terbentuk? Alami. Jadi zaman dulunya itu lahan kosong dan emang ada batu yang dimana disebutkan adalah batu kutil. Yang mitosnya adalah mempunyai segi mistis yang sangat kuat sekali. Dan tidak bisa untuk dipindahkan. Ya, betul banget. Oke, kemudian tadi Kak Den bilang sosok ini adalah sosok terkuat di tempat ini. Apa sosok ini juga kerap mengganggu masyarakat sekitar, Kak? Dia mengganggu tidak, tapi suka mewujudkan, tapi tidak setiap waktu, hanya kadang-kadang saja. Mungkin bisa kita hitung sekali dua kali dia suka mewujudkan, tapi tidak beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya yang kita temui. Oke, Kak Den, berarti memang sudah terjawab juga seluruh pertanyaan Tasya dan Ya. memang dari awal kita melakukan penelusuran ke tempat ini Ya. adalah untuk membuktikan kenapa sampai toko material ini kosong. Ya, Dan ya balik lagi, mungkin tempat ini ada penunggu gaibnya. ya. Tapi kecelakaan-kecelakaan atau hal-hal